kriteria-kriteria talent apa sih yang dicari di peserta audisi MasterChef Indonesia ini? Boleh di Hari ini aku bertugas untuk menjadi juri offline di acara audisi offline MasterChef Indonesia di Surabaya. Ikutin yuk keseruan aku hari ini. Nah, jadi ini kalian lihat ya, di sini ruangannya. Jadi setiap batch ada 10 orang. Mereka banyakkan dari Surabaya, tapi ada yang dari beberapa kota yang tidak di cover. Jadi mereka bisa terbang ke Surabaya di kota yang terdekatnya. Jadi ingat-ingat dulu sih, kalau aku sih audisinya di Jakarta dulu karena udah ketinggalan audisi yang di Surabaya. Jadi kalau misalnya ketinggalan di kota-kota kalian bisa ikut di Jakarta yang terakhir. Tapi dengan syarat mengumpulkan audisi online dulu ya, dan nanti akan ditelepon. Kita boleh menggunakan atau meminjam alat dari peserta yang lain, ya. Nah ini kemarin apa yang udah kalian bawa. Terus selanjutnya kalian nggak boleh menggunakan sendok yang udah dicicipin ke dalam mulut kalian, terus dipakai lagi. Ketahuan diskualifikasi langsung. Oke? Berarti ya. Terus nantinya kalian juga akan ada live IG dan juga nanti ada tim MasterChef yang akan menanya kalian, akan ada ngobrol kalian, jawab dengan benar dan menarik dengan sesuai dengan apa yang kalian jalanin ya. Pokoknya dibuat-buat kayak gitu. Terus dalam waktu masaknya itu ada 60 menit ya. Hati-hati dalam menggunakan alat atau benda-benda tajam. Kalau bisa hindarin sampai terluka ya. Terus kalau misalnya nanti ada masalah dari kompor ataupun nantinya ada yang terluka tangannya atau gimana pun, angkat tangan aja, nanti biar dari tim yang akan bantu kalian untuk nanganinya kayak gitu ya. Jangan ada kalau misalnya udah kena luka lanjut masak ya, berhenti aja. Maksudnya berhenti untuk jangan lanjut masak lagi kayak gitu. Nggak boleh masak kayak gitu ya pas lagi ada insiden. Nanti kali ini aku mau ngasih tips and tricks untuk lolos ke audisi. Gimana caranya lolos di audisi? Jadi pertama, buat video online sebagus-bagusnya, menunjukkan kalau kalian punya skill, kalian punya karakter yang menonjol. Gimana caranya punya karakter yang menonjol? Ya jadilah diri kalian sendiri, jangan dibuat-buat semuanya. Misalnya ibu rumah tangga, ya jadilah seperti ibu rumah tangga pada umumnya, atau fresh graduate, ya seperti fresh graduate. Halo, hari ini kebetulan ada Sheryl, pemenang dari season 9. Ini kebetulan nih aku ada dia ada di sini, jadi aku langsung mau tanya gimana sih tips-tipsnya dari Sheryl, caranya supaya bisa jadi pemenangnya MasterChef Indonesia. Ini gimana caranya? Pastinya yang pertama harus pede ya Ci, sama kemampuannya masing-masing, karena aku percaya semua yang lagi audisi pun di sini pasti mereka punya passion buat masak, pasti punya kayak semangat yang membara, dan semakin nanti di galeri apapun challenge-nya tetap harus memberikan yang terbaik. Ya, terus setelah itu tips-tips yang lebih ininya deh, apa step by step-nya apa aja gitu yang harus dipelajarin apa aja? Kadang tuh aku kalau amatin ya, kita tuh di galeri sering banget overthink apa kalau dapat bahan
kenapa itu selalu overthink, kayak pingin membuat sesuatu yang wow, pingin membuat sesuatu yang gimana. Tapi kita tuh lupa bahwa kadang itu simplicity. Kayak kita oke, hari ini kita mau membuat hidangan yang nggak usah terlalu complicated, tapi bisa spot on gitu loh rasanya. Juga Jadi bisa memang challenge. yang penting tuh rasa dulu ya. Yes. Rasa dulu, setelah itu baru dari segi platingnya, Yes. idenya Benar. harus yang kita kuasai sekali ya. Iya benar. Terus setelah itu apalagi apa gitu? Selain itu biasanya tergantung. Kayak kalau aku amati biasanya di galeri ada challenge. Misal hari itu hero-nya yang mau di-highlight adalah ayam. Otomatis kita ya harus bisa dong meng-highlight si ayam itu gimana caranya biar ingredients lain atau bahan-bahan lain tuh nggak overshadow the chicken itself kayak gitu. Oke, jadi highlightnya tuh harus paling menonjol ya di Benar. antara semuanya. Oke. Terus gimana karakter mental? Gimana cara melatih mental kamu bisa bertahan di situ? Sampai karena aku sendiri kan merasakan ya dari segini kamu bisa bertahan sampai terakhir itu hebat banget sih. Thank Itu you, gimana Ci. caranya mentalnya itu gimana? Kalau aku setiap kali masuk ke dalam galeri, aku selalu mikir apapun tantangannya hari ini, aku pasti bisa masak. Karena kita semua ya itu, kita punya skill set, kita punya passion for it. Jadi apapun itu tantangannya, kita bisa masak dan kita akan memberikan yang terbaik. Antara itu nanti yang terbaik masuk pressure test, berarti it's okay. Kayak hari itu emang belum lucknya aja gitu. Tapi dari situ kayak mindsetnya tuh penting. Setiap kali masuk bukan mau jadi yang terbaik di antara semuanya, tapi kita memberikan yang terbaik untuk diri kita. Ya, itu benar sekali. Itu kuncinya. Salah satu yang selalu aku terapkan, harus lebih baik dari diri kita sebelumnya. Benar, Ya, nggak sih? benar. Oke, thank you Sheryl waktunya. Jadi ya itu guys tips-tips supaya jadi pemenang ala Sheryl. Oke. Bedanya jauh banget ya kulitnya. Bang Tisan, kalau boleh tahu Bang Tisan di sini sebagai apa ya? Aku salah satu produser di pasar. Produser ya. Kalau yang dicari itu sebenarnya apa sih Bang Tisan dari talent? Cuci piringnya dulu sana, cuci piringnya dulu. Lagi sini dulu, cuci piringnya dulu. Waduh. Nah, itu salah satu ART di rumah. Ternyata ya tim Master Chef ini lucu-lucu banget. Oh iya Ci, kalau kita agak nggak- baju ini gede-gedean. Kalau kita nggak lucu kita bakal stres sih. Kalau dari Bang Tisan tuh talent tuh apa sih yang dicari dari Master Chef Indonesia tuh waktu audisi ini apanya aja sih? Sebenarnya kan kita master chefnya pasti Yang pasti dong, maaf nggak ada Saramonic ya. yang pasti skill Skill masak itu pasti. Kedua itu dia punya karakter. Terus kita lihat juga dia punya background. Oke. Jadi kalau misalkan dia orang punya tiga-tiganya itu bisa dibilang paket lengkap. Paket lengkap. Ya. Seperti siapa itu Bang Tisan? Cimina, gitu ya. Cimina skillnya oke ya kan. Wah, makasih. Peres. banget ya. Ada maunya gitu. Beda ya kulitnya, yang ini glowing, yang ini keset. Glongser. Guys, produsernya aja segokil ini, selucu ini. Gimana rasanya jadi peserta? Kalian nggak mau ikutan gitu? Kalian mau nggak ikutan? Nanti next season ya, next season. Next season, iya next season. Karena hari ini udah ada audisi di Surabaya. Ya. Next bakalan di mana Bang Tisan? Di Jogja Senin depan, terus nextnya ada di Medan, Oke. Bali, terakhir di Jakarta. Jadi cuman 3 itu yang kalian harus perhatiin ya. Ya. Karakter, skill, sama background. Oke. Iya ya. Makasih Bang Tisan. Cuci piring dulu. Cuci piring. Ini bagian kebon. Sambil nunggu waktu penjurian, kita interview lagi ya para produsernya.
hari ini dengan produsernya MasterChef Indonesia. Produser apa ini? Oh ya, produser. Oh ya, produser. Oke. Aku pengen tahu gimana kriteria-kriteria talent apa sih yang dicari di peserta audisi MasterChef Indonesia ini, boleh dijelaskan? Oh, Sorry, kebalik. Sorry. Maaf, belum profesional. Oke, bisa tolong dijelasin Bang Tison? Sorry, namanya Bang Tison? Iya, Oke. nama aku Tison. Nama lengkapnya Tisondo Karyal. Apa? Tisondo Karyal. Oke, ya gimana Bang Tison, Yap, bisa yap. tolong dijelaskan? Untuk kriteria kontestan sih yang pasti karena kita di program masak ya, MasterChef Indonesia, skill masak itu nomor 1. Ya, dari tekniknya, dari dia punya rasa, dari dia punya presentasi, terus Ntar ya Pak ya, itu salah satu ART kita juga. Terus kemudian dia punya karakter ya, dari punya karakter juga. Karakter itu beraneka ragam sih, bisa dari attitude-nya juga seperti apa dan segala macamnya, dan mungkin juga bisa masuk ke background-nya juga sih. Gitu. Jadi kalau emang dia Sorry, kalau background tuh background maksudnya seperti apa? ya background dia itu contohnya dia seorang dia seorang apa ya, kayak sering berkecimpung di dunia kuliner. ya di dunia kuliner. Misalkan emang dia anak sekolahan misalkan ya, kan ada yang bisa masak karena belajar, ada yang emang karena otodidak. Nah, kita lihat dari keseluruhannya juga seperti itu sih. Oke. Ya. Ini kan di audisi di Surabaya. Setelah ini di mana lagi nih Bang Tison? Ini first audition kita di Surabaya. Nextnya itu akan ada di Jogja minggu depan. Nextnya lagi ada di Medan, kemudian di Bali, terakhir di Jakarta. Jadi sebenarnya sih masih open audition untuk di Jogja, Bali, dan Medan dan Jakarta. Yap. Kalau yang di luar pulau gimana? Kalau yang di Kalimantan? Oh, kenapa Pak? Sorry Pak. Pak, itu anaknya, bukan itu anaknya. Enggak, ini kebetulan baru kenal juga sih. Maksudnya ternyata produsernya ngocol-ngocol ya. Soalnya kita kerjanya harus fun supaya nggak stres. Iya. Padahal dulu serem-serem loh, saya takut. Wah, kita baik-baik kok, iya. Ya, kalau yang di luar pulau. Tacap. Berminyak. Gak gitu juga, tak capek. Terus kalau yang di luar pulau gimana dong? Kalau pingin join kan gimana? Join, cek Instagramnya official MasterChef. Di situ detail langkah-langkah untuk ikutan audisi. Kita kan dari tahapan online audition, dia lolos online audition, masuk ke city audition ya. Audisi langsung kita ketemu untuk masuk. Oh, jadi kayak ke kota-kota terdekat itu ya, dipilih yang mana yang paling dekat gitu. Betul. Dan kita berdasarkan data yang di riset kita, beberapa kota yang kita pilih sih. Oh, oke. Makasih banget ya Bang Tison info-infonya. Nah, itu dia tadi keseruan aku menjadi juri di audisi offline di Surabaya. Untuk kalian yang ingin mengikuti audisi di kota lainnya, buruan, cepet pantengin terus Instagram dari MasterChef Indonesia di MasterChef Ina. Masih ada loh di kota-kota lainnya. Oke, bye-bye, see you!